Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Supaya ini artinya, ini dalil-dalil, bukan artinya apa yo bahasanya tuh mengada-ngada kata. Dari mulut beliau langsung ke telingaku sendiri ketika aku bertiga dengan almarhum abahku. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ahlul iman darajat. Ahlul iman itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana mereka bertingkat-tingkat di dunia, di akhirat juga mereka bertingkat-tingkat. Di surga juga mereka bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Jangankan ahlul iman, orang-orang kafir juga berderajat-derajat atau berdarokat kalau dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala tatkala setelah menyebutkan penghuni surga dengan penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala walikullin darajatum mimma amilu. Dan masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalnya. Artinya penghuni surga berderajat-derajat berdasarkan amalnya, penghuni neraka juga berderajat-derajat berdasarkan amalnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Allah, hum darajatun indallah. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Kata para ulama, orang-orang yang mendapat keridhaan Allah bertingkat-tingkat, orang-orang yang mendapat kemurkaan Allah juga bertingkat-tingkat. Artinya ahlul jannah bertingkat-tingkat, ahlun nar juga bertingkat-tingkat. Karenanya dalam banyak hadis Nabi sebutkan tentang ahlun nar bertingkat-tingkat. Contoh seperti Nabi bersabda, ahwanun nasi adzaban yaum ahwanu ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talibin wa huwa yanta'ilu bi'na'lain minan nar yaghli minhuma dimaguhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam adalah Abu Talib. Dia memakai dua sandal dari neraka jahanam, otaknya mendidih gara-gara dua sandal tersebut. Artinya apa? Tidak seluruh tubuhnya dibakar, yang dibakar cuma bagian bawah kakinya. Ternyata gara-gara yang dibakar telapak kakinya, otaknya mendidih. Ini ahwanu ahlin nari adzaban, penghuni neraka jahanam yang paling ringan. Adapun penghuni neraka jahanam yang paling parah, orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka, kerak neraka yang paling bawah. Bahkan lebih parah nerakanya daripada orang-orang kafir asli. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang kafir asli mereka punya satu kesalahan, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik mereka punya lebih dari satu kesalahan. Pertama, mereka kafir, benci terhadap Islam dalam hati mereka. Tetapi yang kedua, mereka bohong. Yukhadi'unallah walladzina amanu, mereka hendak membohongi Allah, membohongi orang beriman, menunjukkan seakan-akan mereka beriman terhadap mereka, ternyata mereka menyembunyikan kekufuran dalam batin mereka, sehingga mereka mengumpulkan dua kesalahan. Kesalahan kekufuran, kesalahan mengelabui orang-orang beriman, sehingga mereka dimasukkan dalam neraka jahanam yang paling dasar. Ini dalil bahwasanya penghuni neraka jahanam bertingkat-tingkat. Nah, demikian pula dengan penghuni surga. Penghuni surga juga bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama, ya. Saya akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum
man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah. Tidak sama dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berinfak setelah Fatu Makkah dan berjihad setelah Fatu Makkah. Tetapi kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, Fatu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Waktu Nabi SAW para sahabat menaklukkan kota Mekah. Setelah Fatu Makkah, kondisi kaum muslimin sudah berubah. Orang-orang banyak masuk Islam, orang-orang Islam semakin kokoh, semakin kuat, Islam semakin jaya. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, engkau melihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Ini setelah Fatu Makkah. Islam jaya. Tetapi sebelum itu, Islam dalam kondisi sulit. Maka orang yang berinfak sebelum Fatu Makkah, orang yang berjihad sebelum Fatu Makkah tidak akan sama dengan orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Sama-sama dijanjikan surga. Kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya dikasih surga, tapi surganya berbeda. Ini menunjukkan Allah Maha Adil. Oleh karenanya para sahabat, mereka bertingkat-tingkat juga. Allah menamakan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Sabiqunal awwalun, muhajirin wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Ini spesial, tidak sama dengan orang yang masuk Islam belakangan. Ahlul Badar lebih mulia lagi. Yang ikut serta dalam perang Badar tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin tidak sama dengan kaum Ansar. Kaum muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar. Karenanya tatkala terjadi perselisihan antara Khalid ibn Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya sahabat. Dua-duanya dijamin surga. Dua-duanya orang hebat. Apalagi Khalid bin Walid, saifun min suyufillah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Diberi gelar oleh Nabi dengan pedang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktu terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, sehingga membuat Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Mereka manusia, punya kesalahan. Tatkala Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, maka Nabi SAW tegur. Kata Nabi SAW kepada Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ini sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infak para sahabatku yang di awal-awal kalau mereka menginfakkan 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Di sini Nabi menjelaskan perbedaan yang sangat jauh antara Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Khalid bin Walid. Padahal dua-duanya sahabat. Dua-duanya dijamin masuk surga. Dua-duanya orang mulia. Tetapi ternyata antara Abdurrahman bin Auf yang awal-awal masuk Islam tidak sama dengan siapa? Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhuma.